Sahabat GPB, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program Morning Call GPB bersama saya, Pendeta Elvano Wisdo Suisa. Saat ini saya melayani di GPB Jemaat Iktus Tumbang Titi, Kalimantan Barat. Sahabat GPB, untuk mengawali setiap aktivitas kerja lain kita pagi ini, mari bersama kita membekali diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hari, malam di mana kami beristirahat sampai dengan pagi hari yang indah ini. Kami dapat kembali bangun, menikmati setiap anugerah karya yang luar biasa dalam hidup kami. Biarkanlah pagi hari yang indah ini dapat membawa kami untuk senantiasa menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan membekali kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini juga dapat menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan, bahkan langkah kerja layan kami. Untuk itu Tuhan bersabdalah. Amin. Sahabat GPB, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini firman Tuhan mau membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menuntun kita, membimbing kita, sehingga hidup kita ini terus berada dalam penyertaan-Nya, terus menikmati setiap kasih yang nyata yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Yang harus pertama kita ingat bahwa setiap manusia yang kuat, yang kokoh, akan melewati yang namanya proses. Proses itu yang akan membimbing kita, membina kita, agar kita memiliki mentalitas yang baik. Coba perhatikan, setiap mereka yang sukses, setiap mereka yang kuat, itu melewati yang namanya proses. Dan proses itu tidak mudah. Ada pelbagai macam tantangan dan rintangan yang mereka harus lalui. Dan bagi mereka yang melewati proses itu, mereka akan melihat bahwa itu adalah berkat dalam hidupnya. Nah, sahabat GPB, melalui firman Tuhan saat ini, kitab Mazmur pasal 119 dan bacaan kitab ayat 65 sampai dengan 68. Secara umum, pasal 119 itu berbicara tentang bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi secara umum kita dapat melihat bahwa bagi setiap mereka yang hidup di dalam Taurat Tuhan, yang hidup dalam titah Tuhan, yang hidup dalam perintah Tuhan, adalah mereka yang akan senantiasa merasakan kesukacitaan itu. Namun harus kita ingat juga bahwa memang benar ketika kita mengikuti jejak Kristus, kita mengikuti jejak Tuhan, tidak semudah membalik telapak tangan. Dalam realita dunia, kita akan juga berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan kehidupan. Tapi coba kita melihat dalam perspektif iman kita. Mungkin saja tantangan dan rintangan yang kita hadapi dalam setiap perjalanan kehidupan itu mau membentuk mentalitas kita agar kita jauh lebih baik lagi. Sehingga kita tidak berada dalam keputusasaan, tetapi kita berada dalam keadaan yang optimis, yang kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan ini. Bagi mereka yang lemah dalam mental, akan melihat bahwa proses itu atau tantangan itu bagian bencana dalam hidup mereka. Maka tidak sedikit dari mereka tidak mampu berhadapan dengan tantangan dan rintangan itu, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Tapi bagi setiap mereka yang mampu melalui proses tantangan dan rintangan kehidupan itu,
mereka akan melihat bahwa itu berkat dalam hidup mereka. Karena mungkin saja mereka bisa berpendapat bahwa dengan adanya tantangan dan rintangan itu, maka kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang besar, orang yang hebat, bahkan orang yang besar, orang yang kuat. Karena mereka sudah melalui proses itu. Mereka tidak melihat bahwa tantangan hidup itu adalah bencana dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa tantangan kehidupan itu, proses kehidupan itu, yang mengantarkan mereka untuk jauh lebih hebat dan lebih kuat lagi. Nah, ini yang harus bersama kita renungkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Keadilan Tuhan itu bisa dilihat dalam perspektif yang konteksnya sukacita, tapi juga Tuhan bisa menunjukkan keadilannya dalam proses yang berada dalam konteks yang duka. Untuk itu, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah dalam konteks suka maupun duka. Mungkin Tuhan berbicara keadilannya dalam konteks suka dan juga duka ini, sehingga kita sebagai umatnya dapat melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan membimbing kita tidak hanya dalam kondisi yang suka, tapi juga membimbing kita dalam kondisi yang duka, sehingga mentalitas kita itu jauh lebih baik lagi. Nah, sahabat GPB, pada kesempatan ini firman Tuhan mau membimbing kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita. Ini merupakan kesaksian dari para pemazmur. Di ayatnya yang ke-65, kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kita berbicara tentang firman. Bagaimanapun sahabat GPB, Tuhan senantiasa mau membimbing kita, mengarahkan kita dari setiap firman yang kita renungkan ini, sehingga kita juga bisa berdiri dengan mentalitas spiritual yang baik. Di ayatnya yang ke-66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Pada ayat ini, sahabat GPB mau mengingatkan kita bahwa setiap ketetapan Tuhan, setiap perintah Tuhan, bahkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita adalah baik adanya. Sehingga kita senantiasa dapat merasakan kesukacitaan, merasakan kedamaian bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui setiap firman, Tuhan berbicara melalui setiap konteks kehidupan kita, dan kita sebagai manusia harus bijaksana melihat kondisi-kondisi itu. Sehingga kita tidak selalu menyalahkan Tuhan ketika kita berada dalam kondisi yang terpuruk. Tapi kita juga bisa bersyukur walaupun kita berada dalam posisi yang terpuruk. Tuhan mau membina kita agar kita memiliki mental yang kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini. Terus saya bilang tadi, proses itu penting kita jalani, sehingga kita bisa memahami benar bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup kita dengan adil, baik, dan benar. Tuhan tahu arah hidup kita, Tuhan tahu masa depan hidup kita, Tuhan tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Terkadang apa yang kita rencanakan berbeda dengan Tuhan yang rencanakan. Tapi percayalah, apa yang Tuhan rencanakan itu jauh lebih baik untuk masa depan hidup kita. Sahabat GPB, di ayatnya yang ke-67, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Kata-kata ini harus kita ingat. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ini konteksnya, sahabat GPB. Terkadang kita ini juga manusia yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan. Kelemahan kerapuhan itu yang membawa kita terkadang jauh dari Tuhan, membawa kita hidup dalam keberdosaan. Tapi itulah Tuhan yang maha dahsyat itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk hidup terpuruk. Tuhan tidak mau melihat kita untuk hidup selalu dalam kesusahannya. Tuhan tidak mau melihat kita hidup dalam keberdosaan kita selalu. Tuhan menolong kita, Tuhan merangkul kita, Tuhan membina kita dalam proses
yang kita rasakan itu. Tadi saya sudah katakan, terkadang Tuhan akan menegur kita, Tuhan akan membina kita juga dalam kondisi yang terpuruk. Itu keadilan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lihat juga. Sehingga kita benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang duka, tapi kita juga akan merasakan juga dalam posisi yang suka. Sahabat GPB, seperti kitab Mazmur, ini mengingatkan kita bahwa penting sekali kita patuh, penting sekali kita hidup, penting sekali kita berdampingan bersama dengan Tuhan. Penting sekali kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ingatlah bahwa teguran Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi teguran Tuhan itu mau memoles dan menguduskan hidup kita. Teguran Tuhan merupakan wujud kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ini yang harus kita ingat. Yang kedua, mungkin saja teguran Tuhan itu merupakan informasi, bahkan merupakan pesan yang konkret agar kita menuju pada pertobatan itu. Ada yang salah dalam hidup kita. Karena ada yang salah, Tuhan mau menegur kita sehingga kita keluar dari belenggu dosa dan kita berada dalam proses yang panjang untuk menuju keselamatan. Ini panggilan pertobatan kita. Jadi ketika ada teguran-teguran dalam hidup kita, coba juga kita kritik hidup kita, ada yang salah enggak dalam hidup kita ya? Kalau ada yang salah, mari kita benahi, mari kita berproses dalam pembenahan itu. Sehingga kita berada dalam kondisi yang penuh dengan kesukacitaan dan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan juga mau membangun relasi yang baik. Mungkin saja dengan kita hidup dalam kondisi yang baik, kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Ingat sahabat GPB, setiap kita yang dekat dengan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita membangun relasi lebih intim lagi pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia maha kasih, maha dahsyat dalam kehidupan kita. Kasihnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan pembacaan Alkitab dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat. Jadi terkadang Tuhan mengasihi kita dengan berbagai macam teguran itu. Dan saya mau katakan, lihatlah itu, teguran itu sebagai berkat juga dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melangkahkan kaki hari demi hari, kita melihat keadilan Tuhan. Tuhan mau membentuk kita jauh lebih baik lagi. Sehingga hidup kita penuh dengan kesukacitaan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPB, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas segala suka dan duka yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami melihatnya itu merupakan karya Tuhan yang besar untuk masa depan kami. Karya Tuhan yang penuh dengan keadilannya untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk sahabat GPB dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitas, bahkan dalam setiap pendidikan. Tuhan sertai. Biarlah seluruh sahabat GPB tetap berada dalam penyertaan-Mu. Seluruh sahabat GPB terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk
Sahabat GPB yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh dan sakit, Engkau jamah, Engkau berkati. Biarlah kesembuhan dan pemulihan sahabat GPB juga rasakan. Hamba juga berdoa bagi sahabat GPB yang merasakan sukacita. Engkau tetap melengkapi sukacita mereka dengan penuh kasih dari Tuhan. Dan biarkanlah kami terus berpengharapan dalam Kristus Yesus yang adalah sumber sukacita itu. Berkati setiap pelayanan kami, berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah melalui semua itu, kami juga bisa mengejawantahkan kasih Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa syukur kami, permohonan kami, dan hanya dalam Yesus Kristus sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam dari GPB Jemaat Kristus Tuhan.